Hujan turun lembut seperti menghapus jejak langkah orang-orang yang pulang. Di kota yang berisik itu, ada kesunyian lain yang tak kasat mata, luka-luka yang disimpan rapat oleh orang-orang yang takut, malu, atau tidak percaya bahwa justru mereka akan didengar. Aditya tahu betul suara kesunyian itu bukan hanya dari latar tugasnya selama puluhan tahun, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, rasa tanggung jawab yang kadang menjeratnya sendiri. Malam itu, ketika gerimis membuat lampu jalan berpendar samar, tak ada yang istimewa sampai Rani mengetuk pintu hidupnya dan membawa serta satu hal yang mengubah arah napasnya. Aditya sedang duduk sendirian di ruang jaga, cangkir kopi sudah dingin, jam dinding menunjukkan hampir jam 2 pagi. Kantornya sepi-sepi seperti setelah badai, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Menjadi polisi senior bukan hanya soal jabatan atau seragam yang rapi. Itu soal melihat hal-hal yang tak ingin dilihat orang lain, dan tetap bertahan menanggungnya. Pintu ruang jaga terbuka perlahan. Seorang perempuan masuk dengan jas hujan penuh tetesan. Rambutnya basah menempel di pipi. Matanya besar, bening, dan gelisah. Ada bekas lebam samar di pipi kirinya, dan tubuhnya gemetar kedinginan bukan karena udara, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, ketakutan yang menempel seperti bau. Pak, suaranya patah. Tolong, saya butuh perlindungan. Aditya berdiri dengan tenang. Nalurinya sebagai polisi dan sebagai manusia membuatnya mendekat tanpa terlihat mengintimidasi. Ia menarik kursi untuknya. Namanya Rani, kata itu keluar pelan, seolah nama itu sendiri bisa pecah oleh pertanyaan yang terus menekan. Rani menceritakan luka-lukanya dalam potongan-potongan, malam-malam yang kabur, ancaman lewat telepon, orang yang datang di kamar kos tanpa izin, dan yang paling menyakitkan ketika ia mencoba melapor, pintu-pintu resmi menutup. Sudah 3 kali saya ke kantor polisi, katanya, tapi setiap kali bilang nanti, atau bilang bukti tidak cukup. Lalu, laporan saya hilang. Aditya mendengarkan lebih banyak dengan matanya daripada dengan mulutnya. Ada sesuatu dalam suara Rani yang membuatnya berhenti dari rutinitas skeptisnya, bukan karena ia percaya tanpa bukti, tetapi karena luka itu nyata, dan luka nyata selalu meninggalkan jejak. Meskipun jejak itu terkadang sengaja dihapus. Ia mengajukan pertanyaan yang biasa. Kapan kejadian terakhir? Ada saksi? Bukti fisik? Rani mengeluarkan amplop plastik dari dalam tas selai foto, sebuah slip rawat, pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mata Rani berkaca-kaca ketika ia menyerahkan satu persatu. Aditya mencatat dengan teliti. Tangannya sudah terlatih untuk membaca bukti yang paling sepele sekalipun, pola memar, tanggal rekam medis, nada pesan. Siapa pelakunya? Tanya Aditya akhirnya, suara seraknya tenang. Rani menunduk, napasnya terseret. Saya tidak berani menyebut nama. Dia memakai seragam. Wajahnya sering muncul di televisi ketika ada razia. Orang-orang di sekitar sini mereka takut. Kata seragam membuat sesuatu berdentang di kepala Aditya. Bukan hanya karena seragam otomatis memberi otoritas, tetapi karena ada konsekuensi lain. Ketika pelaku adalah mereka yang bertugas menegakkan hukum. Korban bukan hanya terluka fisik, mereka juga kehilangan kepastian bahwa akan ada pihak yang berpihak pada kebenaran. Aditya mengurus prosedur awal, meminta identitas, menanyakan kronologi lengkap, mencatat nomor telepon, memberikan arahan aman. Ia menenangkannya, namun hatinya tetap waspada. Ia tahu ada 2 pilihan saat menerima laporan sensitif seperti ini. Memulai proses dengan segala hati-hati atau menengadahkan kepala pada risiko penolakan institusional. Ia memilih yang pertama, bukan karena ia Superman, tapi karena semua polisi yang baik memulai dari satu prinsip sederhana, setidaknya dengarkan. Setelah Rani beristirahat sejenak, Aditya membuka sistem pelaporan digital internal untuk melihat apakah ada catatan sebelumnya. Sistem itu yang bagi banyak orang terlihat dingin dan mekanis, bagi Aditya adalah arsip hidup dari banyak cerita. Ia memasukkan nama Rani, tanggal yang disebutkan, kata kunci dari pesan-pesan yang diberikan. Jari-jarinya menari di keyboard. Layar komputer memunculkan daftar laporan lama, laporan pengaduan, catatan medis, foto, waktu, nama petugas. Aditya menemukan sesuatu yang mengerikan. Ada laporan bernomor tertentu didaftarkan beberapa minggu lalu yang cocok dengan deskripsi Rani. Laporan itu memuat tanggal, detail luka, bahkan pernah mendapatkan tanda terima dari petugas front desk. Tapi ketika Aditya mencoba membuka file tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Long terakhir menunjukkan laporan itu telah dihapus. Bukan ditutup, bukan diberi status tidak lanjut, tetapi dihapus. Ia merasa ada hawa dingin berjalan di punggung.
Dihapus tanpa jejak bukan sesuatu yang biasa. Sistem internal punya prosedur. Setiap penghapusan harus memiliki alasan, nama petugas yang menghapus, dan persetujuan atasan. Di layar, tidak ada jejak persetujuan itu. Seolah laporan itu tidak pernah ada, seolah korban pernah berbicara ke udara. Aditya menatap foto Rani lagi. Wajahnya yang tampak kecil di bawah lampu ruang jaga kini memantulkan kelelahan yang tak biasa, orang yang telah berulang kali dipermainkan oleh sistem yang seharusnya melindungi. Dalam hati, Aditya merasakan sesuatu yang familiar, rasa frustasi, marah. Ingin menuntaskan setiap kasus yang dicekal bukan karena kesombongan, tetapi karena rasa kemanusiaan. Ia menutup laptop pelan, mengangkat kepalanya, dan bertanya pada Rani dengan suara lebih lembut daripada sebelumnya, apakah ia yakin ingin melanjutkan pelaporan, walau itu berarti mengguncang sesuatu yang besar. Rani memandangnya lurus-lurus, telinganya memerah, bibirnya mengeras. Kalau tidak ada yang membantu, katanya, siapa lagi yang bisa saya harap? Aditya tahu jawabannya tidak sederhana. Ia juga tahu bahwa menjadi polisi kadang bukan soal menangkap semua penjahat, tetapi tahu kapan memilih risiko demi kebenaran. Ia menyiapkan formulir, meminta Rani menandatangani, dan menegaskan bahwa ia akan menyimpan salinan di server pribadinya, langkah kecil yang tidak resmi, tapi perlu sebagai cadangan. Malam semakin larut, hujan di luar berubah menjadi ritme yang lebih berat, selaras dengan tekanan di dadanya. Aditya menghubungi beberapa kolega yang bisa dipercaya atau setidaknya yang dulu bisa dianggap netral. Mereka memberi jawaban yang samar, ajakan untuk hati-hati, ucapan yang lebih mirip peringatan. Ada garis tipis yang mulai terlihat. Ini bukan lagi sekadar kasus kekerasan rumah tangga. Ada intervensi yang tak lazim. Sebelum Rani pergi, Aditya melihat sesuatu yang lain. Sehelai surat kecil, terlipat di balik foto. Rani ragu-ragu, kemudian menunjukkan. Di dalamnya tertulis sebuah nomor telepon dan kalimat sederhana. Jika terjadi sesuatu pada saya, ini buktinya. Aditya mengambil fotonya. Ia tahu betapa pentingnya detail sekecil apapun. Ketika Rani melangkah keluar ke hujan, Aditya berdiri di ambang pintu kantor, menyaksikan sosoknya menghilang di bawah payung yang robek. Ada perasaan yang aneh. Ia baru saja menerima tanggung jawab, bukan hanya pada kasus, tetapi pada hidup seseorang. Tugas itu membuatnya merasa lebih hidup, sekaligus menakutkan. Di meja kerjanya, layar komputer masih menyala. Laporan yang dihapus terus menggelayut sebuah lubang di sistem yang menganga. Aditya menatapnya lama. Ia menyadari satu hal, jika memang laporan itu dihapus secara sengaja, maka ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak ingin kebenaran keluar. Dan jika orang-orang itu memakai seragam, maka kebenaran itu bukan hanya mengancam pelaku, tetapi juga institusi yang melindungi mereka. Aditya menaruh tangan di dada, menenangkan detak jantungnya. Ada banyak cara untuk memilih, menutup mata dan berbalik, atau mengangkatnya walau tahu risikonya. Ia menghela napas panjang, dan pada malam itu, di bawah bunyi hujan yang tetesannya terasa seperti pengakuan, ia memilih untuk mulai menggali. Bukan karena ia tidak takut, ia takut, tetapi karena ada sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan. Keyakinan sederhana bahwa orang yang datang mencari bantuan tidak boleh dibiarkan pergi dengan jawaban kosong. Di luar, lampu jalan berkedip, menandakan pergantian shift. Di dalam, Aditya menyalakan lampu. Ia membuka kembali sistem, menyiapkan catatan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, menuliskan satu janji dalam catatan pribadinya. Jangan biarkan luka yang tersembunyi itu tetap tak terlihat. Pagi di kantor Polsek Raya Utama selalu dimulai dengan hiruk pikuk, bunyi pesawat radio, langkah tergesa para anggota. Aroma kopi murahan yang entah kenapa selalu lebih pahit dari semalam. Namun pagi itu, bagi Aditya, semua suara terdengar seperti gema jauh. Ia membawa map berisi keterangan Rani ke ruang kerjanya, tetapi pikirannya masih tertahan pada satu hal, laporan yang hilang. Ia duduk perlahan, seolah kursi itu bisa memahami berat yang dibawanya. Jari-jarinya mengetuk meja pelan. Ada kegelisahan yang tidak biasa bukan pada kasus kriminal, tetapi pada lingkungan sendiri. Ketika seseorang di dalam institusi sengaja menghapus laporan, itu bukan kesalahan teknis. Itu peringatan. Aditya membuka ulang layar komputernya. Ia mencoba menelusuri log penghapusan, tapi akunnya tidak memiliki akses untuk membuka detail penuh. Sistem memunculkan pesan standar, Anda tidak memiliki izin untuk mengakses data ini. Bukan pesan yang mengherankan, tetapi membuat frustrasi. Ia menarik napas panjang, kemudian memutuskan untuk mencari informasi dari jalur lain lebih manusiawi, lebih personal. Ia berdiri,
mengambil map, dan melangkah menuju ruangan data administrasi di lantai 2. Ruangan itu dingin, penuh lemari arsip yang sudah berumur, dengan bau kertas tua yang khas. Di sana, ia bertemu Fikri, salah satu anggota administrasi yang cukup lama bekerja di kantor itu. Fikri mengenal segala seluk-beluk sistem, termasuk jalan belakang yang kadang diperlukan untuk membantu penyelidikan. "Fik, aku butuh lihat daftar laporan malam itu," kata Aditya tanpa basa-basi. Fikri menatapnya, mengangkat alis. "Malam yang mana?" "Malam ketika Rani bikin laporan pertamanya." Fikri mengernyit. "Yang soal kekerasan itu, bukannya sudah ditutup?" "Bukan ditutup," kata Aditya dengan nada serius. "Dihapus." Fikri membeku beberapa detik, tatapan matanya turun ke keyboard, lalu kembali ke Aditya. "Siapa yang menghapus?" "Itu dia." Aditya mengangkat bahu pelan. Locknya kosong, keheningan jatuh di antara mereka. Kedua pria itu saling menatap, memahami sesuatu tanpa perlu mengatakannya. Laporan yang menghilang tanpa log adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh sembarangan. Fikri akhirnya berbisik, "Tunggu di sini. Aku cek di server cadangan." Aditya berdiri kaku, membiarkan Fikri mengetik cepat. Waktu terasa lama, hanya bunyi kipas komputer yang terdengar. Setelah beberapa menit, Fikri berhenti, tubuhnya menegang. "Aku nemu nomor laporan itu, tapi tidak ada data lengkap. Cuma satu hal yang tersisa." Ia memutar monitor. Nama petugas yang memproses laporan awal. Aditya menunduk membaca, dan jantungnya seperti berhenti sekejap. Nama itu dikenalnya. Wira, petugas muda yang beberapa bulan terakhir pindah ke unit khusus Garuda, unit elite yang terkenal cepat, efektif, tapi juga punya reputasi sebagai anak emas institusi. Kehadiran mereka selalu disambut kamera, konferensi pers, dan pujian. Bagi sebagian orang, mereka adalah wajah modern kepolisian. Bagi sebagian lainnya, mereka terlalu kuat, nyaris tanpa pengawasan. "Wira yang terima laporan Rani?" gumam Aditya. "Ya, tapi..." Setelah itu tidak ada catatan lanjutan. Seolah dia bikin laporan, kemudian menghilang. Ada sesuatu yang menggelitik pikiran Aditya. Wira adalah anak yang rajin, cepat belajar, dan dulu sangat menghormati Aditya. Saat ia dipromosikan ke unit khusus Garuda, Aditya bahkan ikut memberi rekomendasi. Dan sekarang, namanya muncul dalam arsip laporan korban yang laporannya dihilangkan. Aditya tahu harus melakukan sesuatu, bertanya langsung. Ia berjalan keluar ruangan data, menuju halaman belakang tempat garasi polisi berada. Di sana, beberapa anggota unit khusus Garuda sedang mempersiapkan kendaraan taktis mereka untuk operasi pagi. Helm, rompi, senjata lengkap. Mereka tidak seperti unit biasa, ada aura berbeda, kombinasi antara disiplin dan kesombongan. Aditya melihat Wira di pojokan, sedang mengecek senapan pendek. Anak itu tampak berbeda, ada garis tegas di wajahnya yang dulu tidak ada. Berat, serius, dan entah kenapa gelap. "Wira," panggil Aditya. Wira menoleh. Senyumnya muncul, tapi cepat menghilang ketika melihat ekspresi Aditya. "Pak Adit, ada apa, Pak?" Aditya berdiri di hadapannya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Kita butuh bicara soal laporan yang kamu terima dari seorang perempuan bernama Rani." Seketika, Wira kaku. "Laporan yang aku terima?" ulangnya pelan. "Ya," kata Aditya, "yang masuk sekitar 3 minggu lalu." Wira menunduk, mengatur napas. Tangannya menggenggam senjatanya sedikit lebih erat. "Aku gak inget jelas, Pak," jawab Wira akhirnya. "Banyak laporan waktu itu." "Laporannya menghilang dari sistem," kata Aditya, nadanya tegas tapi tidak mengancam. "Aku cuma ingin tahu kenapa." Wira tidak langsung menjawab. Matanya bergerak cepat, seperti sedang menimbang apakah harus jujur atau tetap diam. Saat ia mengangkat kepala, Aditya melihat sesuatu dalam sorot matanya, bukan rasa bersalah, tapi rasa takut. "Pak, aku saranin Bapak nggak bahas laporan itu lagi," ucap Wira, suaranya sangat pelan. "Bapak orang baik, banyak yang hormat sama Bapak. Jangan sampai Bapak kena masalah gara-gara ikut campur." Aditya merasakan hawa dingin menyelimuti punggungnya. "Masalah apa yang kamu maksud?" Wira menggeleng, mundur selangkah. "Saya nggak bisa bilang, Pak, tapi jangan sentuh kasus itu. Itu aja." Dan sebelum Aditya sempat menindaklanjuti, suara keras terdengar dari belakang. "Wira, persiapan 5 menit." Komandan unit khusus Garuda, seorang pria besar bernama Kompol Bram, mendekat. Ia mengukur Aditya dengan tatapan tajam, kemudian menepuk bahu Wira sekali keras. Lebih seperti peringatan daripada perhatian. Wira menunduk dan pergi tanpa membantah. Aditya menatap Bram,
Pak Bram, saya cuma ingin saya dengar Anda tanya soal laporan yang sudah ditutup. Setelah Bram dingin. Saran saya, fokus saja pada tugas Anda sendiri. Unit saya tidak punya urusan dengan itu. Gak ada laporan yang ditutup tanpa proses. Balas Aditya, apalagi kalau korban merasa terancam. Bram menatapnya lama, matanya tak berkedip. Ada hal-hal yang berada di luar wewenang Anda. Jangan mencampuri. Ia kemudian melangkah pergi, meninggalkan jejak tekanan yang lebih berat daripada suara langkahnya. Aditya berdiri sendirian di halaman garasi. Hatinya tidak tenang. Penolakan itu terlalu cepat, terlalu defensif, terlalu mencurigakan. Seolah nama Rani adalah kata terlarang, sesuatu yang tidak boleh diucapkan dalam radius tertentu. Ia kembali ke ruangannya, namun saat hendak duduk, ia merasa seperti diawasi. Ia menatap jendela kaca di depan. Tidak ada siapapun, tapi tetap saja ia merasa begitu. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aditya mengangkat. Suara di seberang pelan, pecah-pecah, seolah pembicara menggunakan masker suara. Pak Aditya, jangan cari pelaku itu lagi. Aditya tersentak. Siapa ini? Lupakan. Demi kebaikan Bapak. Suara itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan, karena pelakunya bukan cuma satu. Klik, panggilan terputus. Aditya berdiri kaku. Ponselnya terasa berat di tangan, seperti membawa rahasia yang baru saja terpecah sebagian. Pada pagi itu, satu hal semakin jelas. Kasus Rani bukan lagi hanya tentang kekerasan. Bukan sekadar laporan yang hilang. Bukan sekadar seorang pelaku yang kebal. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih terorganisir. Dan nama pelaku tidak boleh disebut karena nama itu membawa bayangan panjang yang melindungi banyak kepentingan. Hari ketiga setelah pertemuan dengan Rani terasa lebih berat daripada biasanya. Hujan sudah berhenti sejak subuh, tetapi suasana di kantor Polsek seperti tertutup kabut. Aditya duduk di mejanya, memandangi map laporan yang ia simpan rapi. Ada perasaan yang mengganggu, seperti sedang memegang sesuatu yang tidak boleh disentuh siapapun. Namun justru karena itu, ia merasa harus memegangnya lebih erat. Ia tahu langkah selanjutnya penting, memastikan bukti-bukti awal yang disebutkan Rani masih ada di rumah sakit, rekam medis, foto luka, hasil visum awal, dan CCTV sekitar lokasi. Jika semua itu masih tersimpan, maka kasus ini punya pijakan. Jika tidak, maka ada seseorang yang bekerja lebih cepat daripada dirinya. Aditya menghubungi Dr. Lina, dokter jaga malam waktu Rani masuk. Dokter itu mengingat kasus tersebut dan setuju untuk bertemu secara langsung di rumah sakit. Aditya pun berangkat. Rumah sakit itu ramai, seperti biasa. Namun ada ketegangan kecil dalam langkah Aditya saat memasuki ruang administrasi rekam medis. Ia mengetuk pintu pelan dan melihat Dr. Lina sedang merapikan beberapa dokumen. Pak Aditya, sapanya dengan senyum sopan. Ada yang bisa saya bantu? Saya perlu melihat rekam medis dan visum awal pasien atas nama Rani. 3 minggu lalu, ekspresi Dr. Lina berubah sedikit. Ia terlihat ragu, tapi tetap mengangguk. Sebentar, saya cek. Ia menelusuri komputer, mengetik cepat, lalu berhenti dengan alis berkerut. Aneh, gumamnya. Ada apa? Nomornya ada, tapi file digitalnya tidak bisa dibuka. Sistem bilang filenya rusak. Itu saja? Bukan itu saja, Dr. Lina menurunkan suara. Berita acara visum fisik juga hilang. Di foldernya, kosong. Aditya merasakan dadanya mengencang. Termasuk foto-foto luka. Semua foto hilang. Dr. Lina menaruh tangannya di dada. Jelas bingung. Saya tahu ini tidak mungkin, Pak. Sistem kami punya backup harian. Kalaupun ada kesalahan, seharusnya masih ada salinan. Ada siapapun yang mengakses file itu belakangan ini? Dr. Lina mencoba mengecek log akses. Setelah beberapa detik hening, ia menatap Aditya dengan wajah suram. Pak, ini diakses semalam. Pakai kartu tamu dari institusi kepolisian. Suasana ruangan seketika berubah sunyi. Aditya merasakan hawa dingin mengalir dari ujung kaki ke tengkuknya. Siapa? Tanyanya pelan. Tidak ada nama, hanya kode akses. Tapi, saya pernah lihat kode seperti ini dipakai oleh unit khusus. Aditya terdiam. Kata unit khusus bukan lagi sesuatu yang netral baginya. Sejak bertemu Wira dan diperingatkan secara halus oleh Bram, Aditya tahu mereka sedang mengawasi semua gerakannya. Namun ia tidak mundur. Kalau begitu, saya perlu salinan catatan log itu. Dr. Lina memberikan printout log tersebut. Aditya berterima kasih, lalu melangkah cepat keluar. Tapi langkahnya terhenti ketika ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari.
Ini peringatan pertama, tidak ada nama pengirim, tidak ada konteks. Tapi jelas pesan itu ditujukan padanya. Aditya menatap layar lama sebelum memasukkan ponsel ke saku dan melanjutkan langkah. Jika ini adalah peringatan pertama, maka ia harus bersiap untuk yang kedua. Sorenya, Aditya pergi menuju lokasi tempat kejadian pertama kos Rani. Ia ingin menemukan saksi yang pernah disebutkan, seorang tetangga kos yang katanya melihat pelaku keluar pada malam kejadian. Namun saat ia tiba, satu hal langsung terasa janggal. Area kos dipenuhi garis polisi. Petugas sudah berada di sana, dan sebuah ambulans menyalakan lampu tanpa sirene. Aditya mempercepat langkah. Seorang petugas muda menahannya. "Maaf Pak, ini sedang penanganan. Saya Aditya, dari Polsek Raya Utama," katanya menunjukkan tanda pengenal. "Apa yang terjadi?" Petugas itu sedikit canggung. Salah satu penghuni kos mengalami kecelakaan jatuh dari tangga. Parah, sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Aditya merasa ada hawa gelap yang melintas. Namanya, petugas menelan ludah. Pak Tegar, yang tinggal di kamar ujung, yang suka duduk di depan pintu. Katanya dia mau turun untuk beli makan, terus terpeleset. Terpeleset, kata itu terdengar terlalu sederhana untuk sesuatu yang berpotensi fatal. Aditya mendekati pemilik kos, seorang ibu paruh baya yang wajahnya pucat. "Bu, saya butuh tahu, apakah ada yang mengunjungi Pak Tegar sebelum kejadian?" Mata ibu itu bergerak ke kiri dan kanan, seperti takut. Saya nggak tahu pasti, tapi saya lihat ada 2 orang laki-laki masuk sore tadi. Mereka pakai masker hitam. Saya kira teman Pak Tegar. Apakah mereka bilang dari polisi? Ibu kos itu menggigit bibir. Tidak, tapi kartu yang mereka tunjukkan seperti kartu petugas. Aditya tersadar, saksi itu dibungkam, bukan lewat ancaman, tapi melalui kecelakaan. Orang-orang itu sedang membersihkan jalur bukti. Ia kembali ke tempat kejadian perkara, menemukan sesuatu yang semakin memperkuat curigaannya. Gelang identitas saksi yang mungkin jatuh saat ia diseret atau didorong ada di pojok tangga, tetapi terlihat seperti sengaja disembunyikan. Di balik gelang itu, ia menemukan robekan kecil kertas seperti sobekan dari buku catatan. Di dalamnya ada tulisan tangan tergesa, pelakunya orang berseragam. "Jangan percaya siapapun. Rani simpan bukti." Aditya memejamkan mata sebentar. Jika saksi sudah mengetahui bahwa Rani menyimpan bukti, berarti informasi itu sudah bocor. Ini bahaya besar bagi Rani. Bagi dirinya, ia mengambil sobekan itu dan memasukkannya ke saku. Langkahnya mantap, tapi di dalam ia merasa satu hal makin jelas. Semua yang ada di sekelilingnya secara sistematis dihilangkan. Bukti hilang, saksi dibungkam, ancaman masuk, dan semua diarahkan untuk membuat penyelidikan berhenti. Namun justru karena itu, ia semakin yakin ada sesuatu yang sangat besar di balik kasus ini. Sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Malamnya, Aditya kembali ke kantor. Ia duduk di meja, membuka semua catatan yang ia kumpulkan. Satu-satunya benang tipis yang ia punya sekarang adalah Rani dan bukti yang katanya ia simpan. Ia baru saja hendak menyalakan komputer ketika pintu ruangannya diketuk. Fikri muncul, wajahnya tegang. "Pak, saya harus ngomong sesuatu." "Ada apa?" Fikri masuk, menutup pintu, dan berbisik. "Pagi tadi saya lihat seseorang dari unit Bapak masuk ke ruang bukti. Dia nggak ngaku-ngaku, tapi saya kenal wajahnya. Dia dari unit khusus Garuda." Aditya terpaku. Dia bawa kotak bukti. "Waktu saya cek, itu kotak berisi barang-barang dari kasus Rani." Suara Fikri gemetar. Sekarang kotaknya kosong. Aditya merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Bukan semangatnya tapi batas kesabarannya. Ini bukan lagi sekadar intervensi. Ini sabotase terang-terangan. Dan dilakukan oleh pihak yang memiliki akses, kekuasaan, dan keberanian untuk melakukannya tanpa rasa takut. "Siapa orang itu?" tanya Aditya. Suaranya lebih gelap daripada sebelumnya. Fikri menunduk. "Saya nggak berani bilang, Pak. Tapi kamu tahu." Fikri mengangguk pelan. Aditya menatap lurus ke tembok. Napasnya berat. Ia tahu akan sampai ke titik ini. Titik ketika ia harus memilih antara bertahan mengikuti aturan internal yang sudah tidak bersih, atau turun ke gelap demi menemukan cahaya kecil yang mungkin menyelamatkan korban. Ia berdiri, mematikan lampu ruangannya, dan mengambil mantel. "Pak, Bapak mau kemana?" tanya Fikri cemas. Aditya menatapnya lurus, tegas. "Kepada satu-satunya orang yang tahu kebenaran lebih banyak dari semua orang," katanya, "Rani." Dan dengan itu, ia melangkah keluar. Malam terasa lebih dingin daripada biasanya.
penuh bayangan orang-orang yang ingin menghapus jejak. Namun Aditya punya satu tekad, sebelum bayangan itu menelan semua. Ia ingin menemukan bukti yang menjadi alasan rumah sakit digeledah. Saksi dijatuhkan, dan laporan dihapus. Bukti digital yang disembunyikan Rani. Udara malam terasa berat ketika Aditya meninggalkan kantor. Langit kelabu, tidak hujan, tapi seperti menahan sesuatu. Lampu jalan tidak cukup terang untuk mengusir gelap di pikirannya. Ia mengemudi perlahan menuju tempat tinggal Rani. Di kaca depan mobil, bayangan lampu memantul seperti garis-garis samar mirip alur kebenaran yang ia kejar. Ada, tapi selalu diselimuti sesuatu. Mobil berhenti tepat di depan kos Rani. Tempat itu tak terlalu besar. Bangunannya agak kusam, tapi terasa lebih sunyi daripada kedatangannya sebelumnya. Aditya turun, melangkah pelan mendekati pintu. Ia mengetuk beberapa kali, tak ada jawaban. Namun ketika ia hendak mengetuk lagi, suara kunci berputar terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Rani menatap dari balik celah. Wajahnya pucat, rambut berantakan, dan pandangannya seperti seseorang yang belum tidur berhari-hari. "Pak Aditya," suaranya parau. "Ada apa? Kenapa malam-malam begini?" Aditya menatapnya lekat. "Rani, saya butuh bicara. Ini penting." Rani terdiam sesaat sebelum membuka pintu lebih lebar dan mempersilahkan Aditya masuk. Kamar kos itu kecil. Hanya ada tempat tidur, meja kecil, lemari, dan sebagian tembok penuh cat yang terkelupas. Namun ada ketidakteraturan yang mencolok, tumpukan koper dibuka, beberapa barang berserakan, dan jendela ditutup rapat dengan tirai tebal. "Kamu mau pindah?" tanya Aditya. Rani menggenggam tangannya sendiri. Saya pikir lebih baik pergi dari sini. Ada 2 orang yang sempat mondar-mandir di depan kos sejak sore kemarin. 2 orang. Rani mengangguk, bibirnya bergetar. "Saya tidak pernah lihat mereka sebelumnya, tapi lewat kaca saya bisa lihat mereka pakai rompi hitam dengan lambang institusi. Mereka seperti sengaja menunggu saya keluar." Aditya menarik napas pelan panjang, berat. Ia sudah menduga, tapi tetap saja mendengar langsung dari mulut korban membuat hatinya menegang. "Rani," katanya lembut, "saksi yang pernah bilang melihat pelaku keluar dari kosmu. Dia jatuh dari tangga sore ini. Sekarang sedang dirawat." Rani terlihat seolah darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya tersandar ke tembok. "Tidak," bisiknya, "tidak mungkin kebetulan." "Tidak," kata Aditya pelan. "Tidak ada yang kebetulan." Rani menutup wajahnya, menahan isakan kecil. "Pak, mereka ingin menghapus semua. Mereka ingin saya berhenti. Mereka ingin saya diam." Aditya duduk di sisi meja kecil. "Rani, kamu bilang padaku waktu itu, kamu menyimpan sesuatu, bukti yang lebih kuat dari sekadar laporan. Benar?" Rani terdiam lama, sangat lama. Seolah ia harus bernapas ulang sebelum menjawab. "Iya," ujarnya akhirnya. "Saya punya, tapi saya takut. Saya tidak tahu harus percaya siapa." Tatapan Aditya melembut. "Kalau kamu tidak percaya padaku, tidak apa, tapi percayalah bahwa saya akan melakukan apapun untuk memastikan kamu aman." Rani mengangguk perlahan, namun ia tetap tampak dilanda konflik batin yang dalam. Lalu, setelah beberapa detik, ia berdiri, berjalan ke arah lemari, dan menggeser koper yang setengah terbuka. Di balik koper itu, ia mengangkat karpet tipis di lantai. Ada celah kecil yang ia buka dengan kuku. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kotak plastik bening, kotak kecil yang tampak murah, tapi jelas sangat disembunyikan. Rani menggenggam kotak itu erat sebelum menyerahkannya. "Tadi, seseorang berusaha masuk ke kamar saya," katanya lirih. "Saya sempat dengar suara kunci saya digerakkan dari luar. Tapi saya sudah pasang pengganjal dari dalam. Mereka pergi setelah mencoba beberapa kali." Aditya mengepalkan tangan. Seseorang benar-benar mencoba mengambil bukti itu sebelum ia sempat melihat isinya. "Apa isi kotak ini?" tanya Aditya dengan napas yang teratur, namun hatinya tidak. Rani menarik napas panjang. "Sebuah flash disk dan kartu memori dari kamera kecil yang pernah saya sembunyikan." Aditya membuka kotaknya. Flash disk berwarna hitam, kecil, tapi terlihat usang di ujungnya. Kartu memori juga tampak tergores sedikit, seolah pernah terburu-buru dicabut. "Tolong jaga itu, Pak," ucap Rani pelan. "Kalau mereka tahu saya masih menyimpannya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya." Aditya menggenggam kotak itu, merasakan dinginnya menembus kulit. Ia tahu betul apa artinya bukti digital yang korban sembunyikan. Itu hampir selalu bukti paling kuat. Video, rekaman suara, atau foto yang tidak dapat begitu saja dihapus jika sudah dipegang pihak luar. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut,
Ada sesuatu yang Rani katakan, sesuatu yang datang dari dalam ketakutannya sendiri. Pak, Rani menelan ludah. Saya dengar suara mereka waktu mereka mencoba masuk. Mereka pikir saya tidur. Salah satu dari mereka bilang begini. Ia memejamkan mata, seolah mengulang adegan menakutkan. Ambil buktinya, jangan sampai jatuh ke tangan Aditya. Aditya membeku. Rani melanjutkan. Suara bergetar, mereka menyebut nama Bapak. Seolah mereka sudah tahu Bapak bantu saya. Sekujur tubuh Aditya terasa berdenyut. Itu berarti satu hal, penyelidikan ini sudah bocor. Dan bukan hanya bocor, namanya sudah termasuk target. Di luar kos, suara motor lewat, membuat Rani tersentak kecil. Aditya langsung berdiri, memasang posisi siaga. Rani, kamu harus ikut saya sekarang. Ke kantor polisi, tanya Rani panik. Tidak, jawab Aditya cepat. Tempat itu tidak aman untukmu. Kita ke lokasi sementara dulu. Tapi di mana? Di rumah seorang teman yang saya percaya. Dia mantan anggota dan sudah lama tidak terlibat dalam urusan internal. Rani ragu sejenak, tetapi melihat wajah Aditya yang tegas membuatnya mengangguk. Ia mengambil jaket, mengemas cepat barang-barang penting. Aditya mengintip keluar jendela, memastikan tidak ada orang yang mencurigakan. Setelah semuanya siap, mereka keluar lewat pintu belakang kos. Jalan setapak itu sempit, gelap, tapi lebih aman daripada pintu depan. Ketika mereka menuju mobil Aditya, Rani sempat berbisik, "Pak, saya takut." "Aku tahu," jawab Aditya, "tapi sekarang kamu tidak sendiri." Di dalam mobil, suasana hening beberapa menit. Rani memeluk tasnya seolah memeluk hidupnya sendiri. Aditya menyetir tanpa menyalakan radio. Ia tidak mau ada gangguan, tidak mau ada titik fokus yang bisa membuatnya lengah. Sampai akhirnya Rani bersuara pelan, "Pak, saya mau bilang sesuatu sebelum saya lupa." Ia menarik napas. "Saksi itu, Pak Tegar." Aditya melirik singkat. "Sebelum saya pergi ke kantor polisi 3 minggu lalu, saya sempat ngobrol dengan beliau. Dia bilang dia lihat seseorang keluar dari kos saya. Dia bilang saya harus hati-hati." Lalu, Rani menunduk, suaranya hampir tak terdengar. "Kalau sesuatu terjadi, bilang ke polisi bahwa saya lihat orang itu bukan sekali." Itu katanya. Aditya menahan napas. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Artinya, orang itu sudah datang lebih dari sekali. Bukan hanya malam kejadian. Ada jeda panjang di antara mereka. Kemudian Rani menambahkan, lebih pelan, lebih menakutkan, dan Pak Tegar bilang, orang itu pernah pakai seragam dinas. Aditya memejamkan mata sejenak. Kepingan-kepingan kecil mulai menyatu. Tidak sempurna, tidak utuh, tapi cukup jelas untuk melihat gambaran besarnya. Pelaku punya akses penuh. Pelaku datang dan pergi dengan bebas. Pelaku memakai seragam, dan bukan hanya satu orang. Saat hampir sampai di tujuan, ponsel Aditya bergetar. Ia mengangkat sambil tetap fokus menyetir. "Pak Aditya," suara Fikri terdengar panik. "Hati-hati, ada apa?" Baru saja, 2 orang dari unit khusus Garuda datang ke kantor. Mereka nanya keberadaan Bapak. Katanya, ada urusan segera. Jantung Aditya berdegup keras. "Fikri," katanya tegas. "Kalau mereka tanya lagi, bilang kau tidak tahu apa-apa. Jangan sebut nama Rani, jangan sebut saya kemana. Dan kalau sesuatu aneh terjadi, langsung kabari saya." Fikri mengiyakan, meski suaranya gugup. Aditya menutup telepon dan menatap jalan di depannya. Rani menggigit bibir. "Mereka cari Bapak." "Ya, untuk apa?" Aditya menghela napas panjang, dalam, penuh kesadaran bahwa batasnya sudah sangat dekat. "Karena aku tahu terlalu banyak." Malam semakin gelap, dan dari kejauhan, tampak lampu rumah temannya mulai terlihat. Tempat perlindungan sementara, tempat di mana kebenaran mungkin akhirnya bisa dibuka. Namun dalam hati, Aditya tahu, setelah ini, ia tidak hanya mengejar kebenaran, ia juga sedang dikejar. Malam sudah melewati tengah ketika Aditya dan Rani akhirnya tiba di rumah yang menjadi tempat perlindungan sementara. Rumah itu berada di pinggir kota, jauh dari keramaian. Halamannya luas namun gelap, hanya diterangi lampu kuning yang remang di teras. Angin dingin membuat daun-daun kering bergesekan seperti bisikan samar. Aditya mengetuk pintu 2 kali, jeda, lalu 1 kali. Pola yang hanya dipahami oleh orang tertentu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 50-an, berhidung mancung, dengan rambut sebagian memutih, muncul di balik pintu. Tubuhnya masih tegap, meski ia sudah lama meninggalkan dinas. "Adi," suaranya berat, penuh keraguan tapi juga kehangatan. "Bang Seno, saya butuh bantuan." Pria itu memandangi Rani yang berdiri gelisah di belakang Aditya.
Sekejap saja, insting lamanya bekerja. Ia tahu bahwa ini bukan kunjungan biasa. Masuk, katanya singkat. Bicaranya di dalam. Ruang tamu rumah itu sederhana. Hanya ada sofa tua, meja kayu, dan lemari kecil berisi beberapa buku hukum, buku taktik, serta foto-foto lama Snow ketika masih aktif di kepolisian. Ada semacam bau khas rumah lama, sedikit debu, sedikit kayu, sedikit keheningan yang menyimpan cerita. Rani duduk dengan tubuh gemetar. Snow memberikan segelas air hangat padanya, sementara Aditya duduk menghadap meja. Kalian seperti burung dikejar elang. Snow membuka percakapan. Jelaskan dari awal. Aditya tidak langsung bercerita. Ia menatap Snow, dan dalam tatapan itu, ada kepercayaan penuh dan juga rasa putus asa yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar memahami betapa rumitnya dunia kepolisian dari dalam. Bang, Aditya mulai. Ada kasus kekerasan. Pelakunya seorang anggota. Orang kuat. Snow mengangkat alis. Unit apa? Unit khusus Garuda. Suasana mendadak seperti membeku. Snow bersandar, menatap Aditya dengan sorot mata yang tidak lagi santai. Kau sedang bermain dengan api, Adi, katanya perlahan. Unit Garuda itu bukan sembarang unit. Mereka punya orang-orang di banyak tempat, termasuk yang bisa membuat berkas lenyap. Itulah masalahnya, balas Aditya. Bukti korban hilang, saksi dibungkam. Mereka mencari kami. Snow mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu mendesah panjang. Jadi apa yang kau bawa kemari? Aditya membuka tas kecil yang ia bawa dan menaruh kotak plastik berisi flash disk serta kartu memori. Ini, katanya, bukti digital milik Rani. Snow menatap lama pada kotak itu, seolah mengukur bobot bahaya yang ikut bersamanya. Baik, katanya akhirnya, kita buka, tapi jangan di komputer yang terhubung apapun. Kita pakai laptop offline. Snow membawa laptop tua yang biasanya ia pakai hanya untuk menulis catatan pribadi. Tidak ada wifi, tidak ada bluetooth, tidak ada perangkat lain yang tertaut. Aman, lampu meja dinyalakan, menciptakan lingkaran cahaya kuning yang menenangkan namun tetap terasa tegang. Rani duduk lebih dekat, tangannya menggenggam kuat sisi baju. Aditya berdiri di belakang Snow, menatap layar yang masih gelap. Ketika flash disk dicolokkan, layar menyala. Di dalamnya hanya ada 2 folder tanpa nama, dan 1 file teks pendek. Sederhana, tapi justru itu yang membuat Aditya merinding. Korban tidak mungkin menyembunyikan sesuatu ini lama kalau bukan sangat penting. Snow membuka file teks terlebih dahulu. Isinya hanya 1 kalimat. Jika kau baca ini, berarti mereka sudah tahu. Rani menutup mulutnya. Air mata mengalir. Aditya menghela napas. Ia tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar pesan. Itu adalah tanda bahwa Rani pernah hidup dalam ketakutan ekstrem, hingga membuat catatan seperti wasiat. Coba buka folder pertama, kata Aditya. Snow mengklik folder itu. Ada beberapa file video pendek tidak lebih dari 1 menit masing-masing. Snow membuka video pertama. Video dimulai dengan kualitas rendah. Tampak pintu kamar Rani dari sudut tinggi seperti direkam oleh kamera kecil yang ditempelkan di pojok. Waktu merekam tertera di pojok layar. Jam 0:48 sunyi, gelap, hanya bayangan. Lalu seseorang muncul. Seorang pria memakai jaket hitam dan yang membuat Aditya menahan napas, bagian dalamnya menampakkan seragam dinas. Pria itu mencoba gagang pintu, mendorongnya perlahan. Rani yang saat itu tidur tidak terdengar. Pria itu menoleh kiri kanan, lalu membuka saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kunci duplikat. Ia mencoba memasukkannya ke lubang kunci, tapi gagal karena Rani sebelumnya mengganjal dari dalam. Video berhenti. Rani memejamkan mata. Tubuhnya bergetar. Coba buka video lain, kata Aditya. Video kedua memperlihatkan pria yang sama, kali ini berbicara lewat telepon. Suaranya tidak begitu jelas, tapi beberapa kata terdengar gamblang. Ya, kamar sudah saya cek, bukti belum ketemu, dan kata paling menusuk, tenang. Saya pastikan dia tidak berkutik. Video ketiga memperlihatkan kejadian malam kekerasan. Tidak memperlihatkan seluruh detail. Kamera kecil itu hanya menangkap bayangan dan sebagian tubuh pria itu, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dialah orang yang masuk. Rani mulai menangis. Cukup, katanya lirih. Namun Aditya tahu ini belum selesai. Ia ingin memastikan semua yang tersimpan. Bang, buka folder kedua. Snow membuka folder kedua. Isinya hanya 1 file, sebuah rekaman suara, durasi 2 menit. Snow mengklik play. Suara pria sama seperti di video terdengar jelas. Ia berbicara dengan seseorang lain. Suaranya rendah, tapi emosinya tajam. Kalau dia buka mulut, kita semua habis.
Suara laki-laki lain menjawab. Berat dan tegas, suara yang seolah berasal dari seseorang yang punya jabatan tinggi. Bereskan. Lakukan bersih. Jangan tinggalkan apapun. Dan pastikan Aditya tidak ikut campur. Aditya merasakan dadanya seakan diremas. Seno menatapnya dari sudut mata. Wajahnya mengeras. Suara itu melanjutkan. Setelah selesai, saya uruskan laporannya. Kita tutup semua. Rekaman berhenti. Hening menghantam ruangan dengan keras. Aditya hanya bisa berdiri mematung. Suara itu, ia mengenalnya, tidak hanya dari cara bicara, tapi dari pilihan kata, intonasi, nada memerintah. Itu adalah suara orang yang sudah sangat lama ia kenal. Orang yang selama ini ia hormati. Orang yang selama ini ia percaya. Kapolres, atasannya sendiri. Aditya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kebenaran terasa seperti pukulan di ulu hati tajam, dingin, menusuk. Rani terisak tanpa suara. Seno menghela napas panjang. Berat, seperti memanggul beban bertahun-tahun. Adi, kau sadar kan? Ini bukan lagi kasus kriminal biasa. Ini konspirasi. Dan lawanmu, bukan polisi biasa. Aditya menatap layar bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang bisa menjatuhkan institusi. Bukti yang bisa membawanya pada kehancuran. Namun justru pada saat itulah sebuah hal lain terungkap, plot twist yang memukul lebih keras daripada rekaman itu. Rani tiba-tiba berkata, dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Pak, ada satu hal lagi yang saya belum sempat bilang." Aditya menoleh cepat. Saya tidak tahu pasti, tapi saya pernah melihat orang itu." Kapolres datang bersama pelaku ke kos saya beberapa hari sebelum kejadian. Aditya membeku. Dunia seperti berhenti berputar. Dia, apa? Suara Aditya gemetar. Rani mengangguk, wajah penuh ketakutan yang lama ia pendam. Dia datang. Mereka bicara di depan kos. Saya tidak mendengarnya, tapi saya lihat tatapan pelaku kepada saya saat itu. Tatapan yang membuat saya merasa akan terjadi sesuatu. Seno bersandar, memandang Aditya dengan mata yang tajam namun penuh duka. Sekarang jelas, katanya pelan. Ini bukan sekadar penutupan kasus. Ini persekongkolan. Aditya menutup mata, napasnya berat. Di hadapannya kini, hanya ada dua pilihan, dua jalan yang sama-sama mematikan. Menyerahkan bukti itu ke atasan yang justru menjadi dalang. Atau mencari lembaga luar yang mungkin bisa membantunya tetapi akan menjadikannya buronan institusi sendiri. Dan malam itu, Aditya menyadari bahwa perjalanan menuju kebenaran baru saja memasuki titik paling gelapnya. Subuh belum datang, tetapi rumah Seno sudah terasa sesak oleh ketegangan. Lampu ruang tamu masih menyala, memantulkan bayangan di dinding. Seolah semua orang di ruangan itu sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa lagi dielakkan. Rani duduk di pojok sofa, memeluk lutut, wajahnya pucat seperti kertas. Seno berjalan mondar-mandir, sesekali menatap jendela seakan memastikan tidak ada mobil asing berhenti di luar. Sementara Aditya berdiri tak bergerak, menatap meja tempat flash disk dan kartu memori itu tergeletak. Di matanya, benda-benda kecil itu seperti dua pisau. Jika ia memilih salah satunya, ia tetap akan terluka. Seno akhirnya menghentikan langkahnya dan menatap Aditya. "Adi," katanya pelan namun tegas. "Cepat atau lambat, mereka akan tahu kau ambil bukti ini. Dan mereka akan datang." Aditya tidak menjawab. "Aku tahu kau sedang berpikir untuk menyerahkan ke Kapolres," lanjut Seno. "Dia atasanmu, kau sudah lama kerja di bawahnya. Tapi kau juga tahu, dia bagian dari ini." Kata-kata itu seperti beban tambahan di pundak Aditya yang sudah hampir patah. "Bang," suara Aditya serak. "Kalau saya bawa ke lembaga luar, saya melawan institusi sendiri. Institusi yang benar tidak akan melindungi pelaku." Jawab Seno cepat. "Yang kau lawan bukan institusi, tapi orang-orang busuk di dalamnya." Aditya terdiam lama sekali. Ia memejamkan mata, napasnya berat, seperti sedang melawan gelombang yang terus mendorong dari dalam dadanya. Rani akhirnya bersuara, lemah namun jujur, "Pak, saya percaya Bapak, tapi kalau Bapak memilih cara yang salah, saya mungkin tidak akan selamat." Kata-kata itu menusuk Aditya lebih dalam daripada apapun. Ia menatap Rani. Wanita itu tidak punya apapun lagi. Tidak keluarga di kota, tidak perlindungan, tidak kekuatan. Ia hanya punya harapan terakhir. Aditya, dan Aditya merasa seperti manusia paling lemah jika ia mengecewakan harapan itu. Pagi mulai merembes lewat celah jendela ketika mereka semua duduk membentuk lingkar kecil. Seno membuat kopi hitam untuk Aditya bukan untuk menghangatkan, tapi untuk membuatnya tetap sadar bahwa ia sedang berada di titik penentu. "Ada 3 pilihan,"
kata Seno sambil meletakkan cangkir di meja. Aditya menatapnya. Diam. Pertama, lanjut Seno. Kau serahkan ke Kapolres. Itu bunuh diri. Mereka akan bilang bukti palsu, menghilangkannya, lalu menghilangkan kalian juga. Rani menggigil mendengar kata menghilangkan. Kedua, Seno menatap langsung ke mata Aditya. Kau diam, tidak lakukan apapun. Lanjutkan hidup seperti biasa. Rani langsung menunduk. Kalau bapak diam, saya akan mati, katanya lirih. Aditya menutup mata. Pilihan kedua tidak perlu dipertimbangkan. Ketiga, kata Seno, nada suaranya berubah lebih tajam. Kau pergi ke lembaga luar, Komnas HAM, LSM anti korupsi, atau media nasional. Itulah cara yang paling mungkin membuka ini semua. Tapi Aditya tahu, langkah itu punya harga yang sangat mahal. Kalau saya lakukan itu, katanya pelan, saya akan dianggap pengkhianat institusi. Karier saya berakhir. Saya mungkin diadili, saya mungkin diburu. Seno mengangguk pelan. Betul, dan mereka akan mengejar Rani. Mereka akan mengejar Fikri. Semua orang yang terlibat. Betul, ulang Seno. Aditya merasa dadanya seperti diremas. Berat, sesak. Ia merasa marah. Pada keadaan, pada sistem, pada ketidakadilan yang terus tumbuh subur. Bahkan pada dirinya sendiri karena merasa begitu lelah untuk melawan. Namun ketika ia melihat Rani, sesuatu di dalam dirinya bergerak. Ada luka lama yang bangkit, kenangan seorang korban dulu yang pernah ia coba selamatkan bertahun-tahun lalu. Tapi gagal. Wanita itu meninggal sebelum Aditya sempat mengembalikan keadilan. Untuknya, rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Tidak pernah benar-benar mati. Aditya menatap Rani dengan mata yang akhirnya kembali teguh. Aku tidak akan diam, katanya. Tidak lagi. Rani menatapnya, matanya basah, tapi ada secercah harapan yang menyala. Bang Seno, Aditya melanjutkan, kau kenal seseorang yang bisa dipercaya di Komnas HAM? Seno tersenyum kecil, pertama kalinya sejak semalam. Aku punya dua, satu mantan rekan lama, satu lagi staf investigasi yang tidak bisa dibeli. Bagus, kata Aditya, kita kontak malam ini, kita atur pertemuan. Seno mengangguk, mengerti. Namun sebelum rencana itu sempat berkembang lebih jauh, suara dering ponsel memecah keheningan. Ponsel Aditya, nomor kantor, nomor Kapolres. Aditya terpaku, ponsel bergetar di tangan. Rani memandangnya ketakutan, sementara Seno menatap ponsel itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Angkat, bisik Seno, tapi hati-hati. Jangan bilang di mana kau berada. Aditya menarik napas panjang. Ia menggeser tombol hijau. Aditya, suara Kapolres terdengar tenang, terlalu tenang. Kau di mana? Aku butuh bicara. Aditya menjawab dengan nada profesional. Sedang di luar, Pak. Ada urusan pribadi. Begitu ya? Kapolres tertawa kecil. Ada laporan bahwa kau terlihat terburu-buru keluar kantor semalam. Ada apa? Tidak ada, Pak. Kau yakin? Ya, ada hening selama beberapa detik. Lalu suara Kapolres menjadi lebih dingin. Kau tidak sedang terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, kan? Seno memberi isyarat dengan tangannya. Tenang, jangan terpancing. Tidak, Pak, saya baik-baik saja. Begitu, ada jeda lain sebelum Kapolres berkata, dengan nada yang seakan tersenyum. Kalau begitu, besok pagi kau datang ke ruangan saya. Kita bicarakan beberapa hal penting. Dan Aditya menahan napas. Jangan lakukan hal bodoh. Telepon terputus. Aditya menurunkan ponsel. Tangannya bergetar. Rani menatapnya takut. Apa maksudnya? Hal bodoh? Seno menjawab pelan. Wajahnya mengeras. Artinya mereka sudah curiga. Mereka sedang memantau setiap gerakmu. Dan kalau kau datang besok, kau mungkin tidak akan keluar lagi. Suasana kembali hening lebih pekat. Lebih berat daripada malam sebelumnya. Aditya akhirnya berkata, dengan suara yang sangat tenang namun penuh tekad. Kita harus bergerak malam ini. Ke Komnas HAM? Tanya Seno. Aditya menggeleng. Tidak, mereka pasti pantau semua jalur resmi. Lalu, Aditya menatap pintu depan. Seolah memikirkan sesuatu yang jauh di luar rumah itu. Kita akan menghubungi media, tapi bukan media biasa. Ia menatap Seno dan Rani bergantian. Ada seorang jurnalis investigasi. Dulu pernah saya tolong. Dia tidak bisa diintimidasi. Dia pernah bongkar kasus besar 3 tahun lalu. Seno mengangguk. Itu langkah yang berani. Ini bukan hanya berani, kata Aditya. Suaranya paro namun pasti. Ini satu-satunya cara. Rani perlahan meraih tangan Aditya dan menggenggamnya. Terima kasih, Pak, karena tidak menyerah. Aditya menatapnya, dan untuk pertama kali sejak kasus ini dimulai,
Ia merasakan sesuatu yang nyaris menyerupai keyakinan. Tidak sepenuhnya yakin ia akan selamat. Tidak yakin Rani akan aman. Tidak yakin institusi tidak akan memburunya. Tapi ia yakin satu hal, kebenaran harus keluar. Meski harus mengorbankan semuanya. Dan malam itu, Aditya akhirnya memutuskan langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam belum terlalu larut ketika Aditya memutuskan untuk bergerak. Angin malam terasa dingin, menusuk dinding-dinding rumah Seno yang sudah tua. Rani duduk merapat pada dirinya sendiri, menggigit bibir, seolah mencoba menahan rasa takut yang tak kunjung pergi. Seno memeriksa jendela untuk kesekian kalinya, memastikan tak ada mobil asing di luar. Aditya mengambil ponselnya, membuka kontak seorang jurnalis yang sudah lama tidak ia hubungi. Maira Sasmita, salah satu jurnalis investigasi paling teguh yang pernah ia kenal. Wanita itu pernah membongkar kasus korupsi besar hingga membuat dirinya diburu selama berbulan-bulan. Tapi dia tidak pernah goyah. Aditya mengetik pesan singkat, "Maira, ini Aditya, aku punya sesuatu, sangat penting, nyawa taruhannya, kita harus bertemu malam ini." Ia mengirimnya, tidak sampai 1 menit, ponselnya bergetar. Panggilan masuk, "Adi." Suara Maira terdengar cepat dan rendah, tanda ia sedang waspada. "Kau di mana?" "Saya tidak bisa bilang lewat telepon, ada orang yang mengejar." "Kasus?" tanya Maira. Meski nadanya menunjukkan ia sudah menebak jawabannya. "Lebih dari itu," kata Aditya, "ini bisa melibatkan orang-orang yang sangat tinggi." Maira hening beberapa detik, lalu berkata, "Baik, kita ketemu di tempat biasa. Jam berapa?" "Sekarang, perjalanan saya 30 menit. Jangan sampai ketahuan kau keluar rumah." Telepon terputus. Aditya menatap Seno dan Rani. "Kita pergi." Rani menatapnya dengan mata yang nyaris pecah karena cemas. "Pak, saya takut." Aditya meraih bahunya dengan lembut. "Aku tahu, tapi ini satu-satunya cara agar kamu tidak terus hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku janji, kita akan selesai malam ini." Perjalanan ke tempat pertemuan mereka keluar lewat pintu belakang rumah Seno. Mobil Aditya diparkir agak jauh, disembunyikan di antara semak-semak dan pohon. Ketika mesin dinyalakan, Aditya memastikan lampu hanya menyala sebentar lalu dimatikan kembali saat mereka melewati jalan kecil. Malam itu, jalanan begitu sepi, tidak ada suara kendaraan lain, hanya gesekan angin dan derik ranting yang jatuh. Namun Aditya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Rani duduk di kursi belakang, memeluk tas kecilnya seperti pelampung yang menahan tenggelam. Seno duduk di depan, memantau spion dengan penuh kewaspadaan. "Adi," kata Seno pelan, "kalau kau merasa ada mobil mengikuti." "Aku tahu, Bang," jawab Aditya. Kita putar balik, tapi sejauh itu, hanya kegelapan yang mengikuti mereka. Tempat pertemuan mereka tiba di sebuah bengkel tua yang sudah tutup sejak pandemi. Bangunannya kusam, catnya terkelupas, bahkan tulisan servis motor sudah hampir pudar. Bengkel itu dulunya menjadi tempat pertemuan rahasia beberapa kali antara Aditya dan Maire ketika menangani kasus besar. Lampu jalan di sekitar sana mati, sehingga tempat itu nyaris seperti ruang kosong tak berpenghuni. Mobil Aditya berhenti perlahan. "Dia belum datang," kata Seno. "Aku tahu," jawab Aditya. "Kita tunggu." Tidak sampai 5 menit, sebuah motor matic berhenti beberapa meter dari mereka. Pengendaranya memakai jaket hitam dan helm tertutup. Namun cara berdirinya, tubuh kurusnya, cara ia melepaskan helm dengan cepat, Aditya langsung mengenalinya. Maira, wanita itu berjalan mendekat, melempar helmnya ke jok motor, dan berdiri di hadapan mereka dengan napas sedikit terengah. Rambut pendeknya kusut tertiup angin, tapi matanya tajam dan jernih. "Baik," katanya tanpa basa-basi. "Mana buktinya?" Aditya menoleh pada Rani. Rani mengangguk dan menyerahkan kotak plastik kecil itu pada Maira. Wanita jurnalis itu membuka isinya dan menatap flash disk seolah itu adalah emas paling murni. "Apa di dalamnya?" tanya Maira. "Video," jawab Aditya. "Rekaman dan audio." Maira memandang Aditya lama, sebelum berkata pelan, "Aku tahu dari caramu bicara, ini bukan kasus biasa." Aditya mengangguk. "Pelakunya anggota unit Garuda." Maira memejamkan mata, mengumpat pelan, "Mereka adalah unit yang disanjung pemerintah. Kalau kau salah langkah, kau bisa hilang, Di." Aditya tersenyum pahit. "Mereka sudah mencariku." Maira menatap Rani, lalu kembali menatap Aditya. "Kalau begitu, kita harus lakukan ini cepat. Aku punya laptop khusus di motor, tidak tersambung internet. Kita lihat dulu kontennya sebelum aku kirim ke kantor pusatku." Seno menyela, "Tidak ada waktu banyak."
Mereka bisa saja melacak sinyal ponsel Aditya kapan saja. Tenang, kata Maira, aku siapkan semua. Pengungkapan terakhir mereka duduk di kursi bengkel berdebu, dikelilingi oleh bunyi-bunyi malam. Maira membuka laptopnya, memasukkan flash disk, dan mulai memutar video yang sama seperti yang ditunjukkan Rani sebelumnya. Namun ada satu folder yang belum sempat mereka buka sebelumnya. Folder bernama Final. Aditya menatap nama folder itu. Rasanya tenggorokannya mengering. Bang Snow, Rani, kalian lihat ini waktu itu. Kami tidak sempat, jawab Snow. Kita keburu harus lari. Mairo menggerakkan mouse-nya dan membuka folder itu. Di dalamnya hanya ada satu file. Feed Ultima, MP4. Rani menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aditya mengangguk pada Maira. Putar. Video dimulai dengan suara nafas seseorang. Kamera tampak goyah, seperti dipegang tangan gemetar. Dan setelah beberapa detik, wajah seorang pria muncul di layar. Aditya langsung mengenalinya, Kapolres. Ia duduk di dalam mobil dinas. Berbicara pada seseorang yang tidak terlihat di kamera. Selesaikan itu, Rani tidak boleh selamat. Dan Aditya, ia tertawa kecil, tawa yang membuat darah Aditya membeku. Dia terlalu bersih untuk institusi ini. Sudah waktunya dia berhenti merasa seperti pahlawan. Napas Aditya terhenti. Itu adalah bukti yang tak bisa dibantah, tak bisa diputar balikan, tak bisa ditutupi. Wajah Kapolres. Kata-katanya sendiri. Pengakuan yang jelas tanpa ruang interpretasi. Rani mulai menangis. Tubuhnya melemah. Snow memejamkan mata dan berdesah. Selesai sudah. Ini bukti paling kuat. Maira menutup laptop perlahan dan menatap Aditya lama. Ini, katanya pelan, akan mengguncang seluruh institusi. Aditya tidak menjawab. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut yang lebih besar. Ia tahu ini bukan akhir segalanya. Ini baru awal dari badai besar. Namun sebelum mereka sempat berdiri, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Semua orang langsung membeku. Lampu mobil menembus gelap, mendekat, semakin terang. Rani tercekik ketakutan. Pak, mereka, Aditya memukul pundak Snow. Matikan semua lampu. Sekarang, Maira menutup laptop dan memasukkannya ke dalam tas. Snow mematikan lampu bengkel yang mereka nyalakan sebelumnya. Dalam sekejap, ruangan itu gelap gulita. Mobil itu berhenti sekitar 20 meter dari bengkel. Pintu terbuka, suara langkah kaki keluar. Adi, sebuah suara terdengar. Keluar, kita bicara. Itu suara Kapolres. Rani menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Snow mengambil sebuah linggis kecil yang ia temukan di sudut bengkel. Maira merapat pada Aditya, napasnya cepat. Aditya menatap pintu bengkel yang gelap itu. Ia tahu ia tidak bisa kabur. Tidak dengan Rani, tidak dengan bukti. Ia tahu jika ia keluar, ia mungkin tidak akan kembali. Namun ia juga tahu satu hal yang lebih penting daripada keselamatan dirinya. Kebenaran sudah ada di tangan jurnalis yang paling ia percaya, dan orang-orang yang ingin membungkamnya. Terlambat, Aditya menatap Maira. Kalau terjadi sesuatu padaku, kirimkan video itu besok pagi. Maira menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku janji. Rani menarik lengan Aditya. Pak, jangan. Aditya menyentuh kepala Rani lembut. Aku sudah janji akan melindungimu. Dan ini bagian dari itu. Ia berdiri dan melangkah menuju pintu bengkel. Ketika ia membuka pintu dan keluar ke gelap malam, wajah Kapolres terlihat jelas di bawah lampu mobil. Pria itu tersenyum tipis. Aditya, aku kecewa kau memilih jalan yang salah. Aditya menatap langsung ke matanya. Tidak, Pak, saya hanya memilih jalan yang benar. Kapolres mendesah, seolah melihat anak bandel yang tidak bisa dinasehati. Kau tahu, katanya pelan, integritas itu mahal. Terlalu mahal untuk orang sepertimu. Aditya mengangguk. Saya tahu. Kapolres memberi isyarat kecil dengan jarinya. Dua anggota unit Garuda maju dari balik mobil. Aditya mengangkat kedua tangannya. Ia tidak melawan. Dan tepat saat dua anggota itu mendekat, suara motor Maira terdengar melarikan diri ke kejauhan. Kapolres menoleh cepat. Wajahnya berubah tegang. Namun sudah terlambat. Bukti itu sudah lepas dari genggamannya. Ia menoleh kembali ke Aditya. Matanya penuh amarah dan ancaman. Kau akan menyesal. Aditya menatapnya dengan tatapan paling tenang dalam hidupnya. Mungkin, katanya pelan. Tapi setidaknya saya masih bisa tidur dengan hati bersih. Kapolres menggertak. Bawa dia. Dan malam itu, Aditya dibawa pergi tanpa perlawanan. Tanpa kepastian ia akan kembali. Beberapa minggu kemudian pemberitaan nasional meledak. Semua stasiun TV menayangkan video Kapolres. Komnas HAM turun tangan. Unit khusus Garuda dibekukan.
Pemeriksaan internal besar-besaran dilakukan. Rani diberi perlindungan saksi penuh. Seno menjadi saksi ahli, dan Aditya tidak muncul selama berminggu-minggu. Hingga suatu hari, polisi mengumumkan bahwa Aditya ditemukan di pinggir hutan berluka, lemah, tetapi hidup. Seluruh negeri menaruh simpati padanya. Ia dinyatakan pahlawan integritas. Namun institusi memutuskan skor sepanjang untuknya. Meski publik membelah, Aditya duduk di rumah sakit, memandang jendela, melihat matahari pagi untuk pertama kalinya setelah lama. Rani datang menjenguknya dengan senyum kecil. "Pak, kita berhasil." Aditya membalas senyuman itu, meski masih ada luka yang belum sembuh bukan hanya di tubuh, tetapi di hati. "Tidak," katanya pelan. "Kita hanya memulai sesuatu. Perbaikan tidak terjadi dalam semalam." Rani mengangguk. Tapi tanpa Bapak, tidak ada yang berani membuka suara. Aditya menatap jendela lagi. Ia kehilangan banyak hal, karier, rasa aman, kepercayaan pada orang-orang yang dulu ia hormati. Namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran, dan harga dari sebuah integritas. Memang mahal, tapi ia rela membayarnya sampai akhir hidupnya.